ya kita kali ini. Kita akan membahas tentang tips dan trik agar lolos di tes CPNS ataupun P3K. Nah, berikut akan saya tampilkan hasil wawancara singkat bersama beberapa narasumber. Nah, jadi selain belajar, perlulah kita itu sharing bersama teman-teman kita. Karena selain menambah wawasan, kita juga bisa dapat suntikan semangat gratis dari mereka. Jadi buat kalian yang mau ikut tes tahap 2, wajib nonton yang ini ya. Siapa sih narasumbernya? Yuk kita kenalan dulu. Ini dia, ada 4 narasumber yang udah saya wawancarai secara singkat. Yang pertama ada Pak Umar James. Beliau adalah seorang dosen sejarah di Untirta Banten. Yang kedua ada Pak Fahmi Asidki. Beliau adalah guru ekonomi SMA N1 Tenggarang dan lolos tes CPNS pada tahun 2018. Kemudian yang ketiga ada Bu Tia. Nah, karena saya nggak tahu nama panjangnya, guru ekonomi SMA N1 Tenggarang juga, dan dia lolos CPNS di tahun 2019. Dan yang terakhir ada Bu Rora. Nah, Bu Rora ini adalah guru matematika SMA N1 Tenggarang dan beliau baru ikut tes kemarin ini, tes tahap 1, dan dia lolos passing grade P3K 2021 untuk mapel matematika. Baik, ini kata mereka. Ini kata Pak Umar yang sekarang jadi dosen di Untirta Banten. Pas saya nanya, Pak gimana sih biar lolos CPNS? Jawabannya belajar. Kenapa sih belajarnya sampai ditulis 3 kali? Ya karena memang Pak Umar itu belajar banget. Di mana-mana saya ketemu Pak Umar, dia baca buku atau ngerjain soal. Pernah nih pas malam waktu itu saya mau nganterin anak untuk berangkat Olimpiade Sains Nasional ke Surabaya. Dan pada malam hari saya itu ke kantor untuk ngambil sesuatu. Di kantor ada Pak Umar di depan komputer sedang belajar soal PCPNS. Nah gitu, segitunya tuh usaha untuk mendapatkan gelar dosen sampai sekarang. Dah itu memang harus kita tiru ya teman-teman. Karena untuk mendapatkan sesuatu kita harus giat untuk memperjuangkannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang belajar. Nah, kemudian selanjutnya Pak Umar itu memberi tips dalam mengerjakan soal manajerial dan juga soal sosiokultural. Nah, karena sebelum ada tes P3K ini, waktu tes CPNS kemarin, kan kebanyakan dari kita itu gagal di tes tes yang singkatannya itu TKP, kepribadian ya kalau tidak salah. Nah, itu kan di sana berisi tentang ya bagaimana kita memanajemen diri kita dan bagaimana kita menghadapi lingkungan sekitar kita. Nah, itu sebenarnya gampang susah. Dibilang gampang ya enggak, dibilang susah ya juga enggak. Tapi butuh penalaran untuk mengerjakannya. Tapi menurut Pak Umar, selain penalaran, kita itu juga harus memahaminya. Pahami dulu pola soalnya apa. Nah, di situ manajerial tuh punya kisi-kisi tersendiri yang harus kalian pahami. Sebenarnya maksud dan tujuan dari kisi itu apa sih? Gitu. Jadi, pahami dulu polanya, baru kita bisa menjawab itu dengan benar atau dengan poin maksimal. Karena poinnya nanti kan ada 5, 4, 3, 2, 1. Nah, pastinya kita pengen poin 5 kan? Jadi, pahami. Kemudian tipsnya yang terakhir adalah jangan lupa sambil disyariatin Bu. Nah katanya Pak Umar gitu. Jadi selain kita berusaha secara horizontal atau belajar kayak gitu ya, kita tuh harus usaha secara vertikal juga. Nah jangan lupa sambil berdoa dan meminta agar diberi kelancaran saat mengerjakan. Pak Umar bilang selama dia belajar dan berjuang untuk mengikuti tes, dia itu selalu rutin membaca surat Al-Waqiah sehabis sholat Asyar. Nah itu dia tips dari Pak Umar. Lanjut ya, ini kata mereka yang kedua menurut Pak Fahmi Asidki.
Pak Fahmi ini adalah guru baru di SMA N 1 Tenggarang. Sebelumnya dia mengajar di salah satu SMP swasta di kota Banyuwangi, karena itu memang kota asalnya. Dan dia ikut tes CPNS 2018, kemudian Pak Fahmi lolos. Nah, terus ketika saya wawancara, sebenarnya bukan wawancara singkat sih, karena waktu itu saya tuh wawancaranya sambil Pak Fahmi makan nasi goreng, dan nasi gorengnya sampai hampir habis. Nah, ini dia tips-tips yang Pak Fahmi berikan. Pertama, ya belajar Bu. Ya iyalah, semua orang mau tes juga belajar ya. Nah, tapi belajarnya yang kayak gimana Pak? Gitu. Ternyata Pak Fahmi itu, kalau saya belajarnya itu merasa sedikit kesulitan ya. Karena saya tuh terbiasa ngajar SMP dan harus ikut tes CPNS yang tingkat SMA. Otomatis saya kan harus belajar materi SMA. Dan itu membuat saya sulit. Nah, makanya untuk mengatasi kesulitan yang itu, Pak Fahmi punya tips berikutnya. Bu, doa orang tua utama itu, terutama ibu gitu. Ya pasti ya teman-teman. Jadi sebelum kita mau ikut tes apapun itu, selalu mintalah doa restu sama orang tua. Juga minta didoakan agar diberi kelancaran. Meskipun orang tua kita itu selalu mendoakan yang terbaik untuk kita, tapi akan lebih baik kalau kita minta restu sebelum berangkat tes. Begitu menurut Pak Fahmi. Nah, selain itu, Pak Fahmi juga masih bimbang dan memberikan tips yang ketiga. Doa anak yatim manjur itu Bu, langsung dikabulin gitu kata Pak Fahmi. Jadi selain Pak Fahmi itu minta restu kedua orang tuanya, dia itu minta doa juga sama anak-anak yatim. Nah, kemudian selanjutnya doa orang banyak. Maksudnya gimana nih Pak? Gitu. Saya kan punya murid ya di SMP itu dulu. Nah, jadi saya tuh minta banget sama murid-murid saya untuk didoakan, sambung Al-Fatihah untuk saya agar saya dilancarkan mengerjakan tes gitu. Nah, jadi jangan gengsi untuk minta doa sama orang lain, karena teman perkuliahan saya juga pernah nyeletuk dulu waktu zaman kuliah. Namanya Dina Puji Lestari. Jangan lupa kunjungin channelnya DN Resutari, udah banyak tuh subscriber dan viewersnya. Pernah bilang, kita kan gak tahu Jun doa siapa yang terkabul, jadi mintalah doa sama orang banyak. Katanya kayak gitu. Makanya kita tuh gak boleh malu untuk bilang apa sih keinginan kita, apa sih tujuan kita, seperti itu. Ya tujuannya satu, untuk didoakan. Nah jadi gitu ya teman-teman. Jangan lupa juga minta doa kepada setiap orang yang menanyakan apa yang akan kita lakukan. Jadi positive thinking bahwa mereka juga ingin bahwa keinginan kita itu dikabulkan. Seperti itu. Nah ini tips berikutnya. Ini kata mereka menurut Butia. Butia ini guru baru banget lebih baru dari Pak Fahmi, dan dia juga guru ekonomi di SMA N 1 Tenggarang dan lolos CPNS itu tahun 2019. Sebenarnya tadi wawancaranya singkat banget tapi berarti dan sangat bermanfaat sepertinya. Nah, kalau Butia, oh iya, dari tadi tuh kan yang ngasih tips bapak-bapak. Terus misalkan para ibu-ibu seperti kita ya, itu protes, iyalah bapak-bapak belajarnya bisa fokus, kita kan ngurus anak, masih mau masak, masih mau apalah ini, banyak tuh yang harus dikerjakan. Oke, tapi memang banyak, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita juga bisa lolos. Buktinya Butia bisa lolos. Nah, ini kata Butia. Waktu saya nyeletuk, Bu, jadi ibu tuh berat ya? Katanya, iya Bu, berat banget Bu. Gitu kata Butia. Tapi bisa kok, kita itu kalau mau ikut tes harus menyempatkan. Pokoknya tips yang pertama, belajar rutin. Meskipun cuma sedikit, yang penting itu rutin Bu, pasti masuk. Kita seperti Butia. Seperti yang Butia katakan tadi, meskipun cuma 10 menit, tapi kalau rutin tiap hari, pasti juga bisa nanti lama-lama jadi banyak juga kan materi yang bisa diserap sama kita. Itu tips Butia. Jadi waktu Butia mau ikut tes, Butia juga masih punya bayi, masih ngurus bayi, tapi dia bisa menghandle semuanya dengan tips tadi. Belajar rutin meskipun cuma 10 menit. Bisa belajar sambil makan atau sambil ngapain.
Yang penting rutin, itu ya intinya. Sedikit tapi rutin. Nah, kemudian kita langsung loncat ya untuk tips yang ketiga. Bu Tia itu belajarnya dari jauh-jauh hari. Nggak seperti kita yang hamin seminggu tes baru belajar. Enggak, Bu Tia dari daftar sampai pengumuman jadwal tes belajar sedikit demi sedikit tapi rutin. Nah, jauh-jauh hari itu belajarnya, kata Bu Tia tadi berdasarkan yang hasil wawancara singkat saya itu 3 bulan sebelum tes dia udah mulai belajar. Nah, seperti itu. Oke, terus kemudian lanjut yang berikutnya. Selain itu doa dan restu orang tua itu pasti ya. Itu yang banyak membantu kita dan memberi kelancaran pada kita saat mengerjakan tes. Jadi apapun harus juga gitu, dan harus ada restu juga dari orang tua, seperti itu. Nah, kata Bu Tia, ada juga faktor rezeki dan keberuntungan. Nah, kenapa kok bisa berpikir seperti itu? Karena Bu Tia tadi bilang, kalau sistemnya CBT, computer based test, itu berarti kan soalnya secara otomatis teracak. Nah, jangan lupa kita tuh juga berdoa untuk semoga dapat soal yang mudah-mudah. Nah, bener. Tapi bisa juga ya ketika kita bisa juga keberuntungan kita waktu itu karena soalnya itu selalu teracak, kita kebetulan soal-soal yang muncul di kita itu adalah soal-soal yang mudah sehingga bisa mudah kita jawab dan skornya pasti tinggi. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 tips dari Bu Tia. Ini kata mereka yang terakhir dari Bu Rora. Oke, Bu Rora ini adalah guru matematika di SMA 1 Tenggarang. Statusnya sebagai guru tidak tetap. Nah, tapi untuk yang kali ini dia itu ikut tes P3K di bidang mapelnya, itu matematika. Dan Bu Rora lolos passing grade, teman-teman. Nah, tapi bukan berarti Bu Rora mengerjakannya itu tanpa kegagalan ya. Menurut Bu Rora, saya udah pernah ikut tes CPNS 2 kali dan memang Bu Rora ini tipe orang yang pintar sepertinya, karena Bu Rora selalu lolos passing grade tapi kalah di rankingan. Seperti itu, nilainya tinggi tapi ada lagi yang lebih tinggi dari Bu Rora, akhirnya Bu Rora kalah waktu itu. Nah, tapi untuk yang kali ini di tes P3K Bu Rora lolos passing grade. Berikut tipsnya. Bu Rora juga punya bayi tapi dia bisa lolos passing grade. Nah, berarti bukan tidak mungkin bagi kita ibu-ibu juga bisa lolos, teman-teman. Ini dia tips yang pertama, belajar. Kok belajarnya cuma 2 kali? Tadi Pak Umar belajarnya 3 kali. Oke, kenapa saya tulis 2 kali? Karena Bu Rora belajarnya sepertinya tidak sebanyak Pak Umar. Bu Rora belajarnya sambil ngurus bayi. Seperti itu, jadi saya tulis 2 kali aja. Nah, terus sambil baca-baca, gitu kata Bu Rora. Kalau diem-diem sambil gendong bayi, sambil baca-baca juga. Nah, terus karena dia matematika, tips yang ketiga adalah, tapi memang Bu Rora ini banyak berlatih mengerjakan soal. Dan Bu Rora juga merupakan pembina Olimpiade Matematika di SMA 1 Tenggarang. Nah, pasti itu sangat membantu kan buat Bu Rora, karena dia udah mulai terbiasa untuk mengerjakan soal dan mengajarkan soal pada siswa, maka akan memberi manfaat bagi Bu Rora saat mengerjakan tes kompetensi teknis bidang matematika saat tes P3K, sehingga Bu Rora bisa lolos passing grade. Nah, kemudian yang terakhir adalah pasrah aja saya dah Bu, gitu kalau Bu Rora bicara. Saya ulang ya, pasrah aja dah saya Bu, seperti itu. Nah, kenapa Bu Rora pasrah? Karena gagal rankingan 2 kali CPNS itu membuat Bu Rora belajar banyak tentang keikhlasan. Nah, jadi kali ini dia bertawakal dan ternyata lolos passing grade. Dan semoga Bu Rora segera mendapatkan nomor induk PPPK ya. Nah, itu aja tips dari teman-teman kita. Dan sebagai penutup, ini dia saya kasih pepatah yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini. Aku mau. Kata Raden Ajeng Kartini, 2 kata itu sudah cukup untuk membuat kita
mampu untuk melakukan sesuatu. Aku mau. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.